الرحيم Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa kebaikan, berbuat kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang berbuat kejahatan, kesalahan dan dosa, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, 160. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya bagi hamba-hamba pilihan dan itu ada bagi kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini Allah izinkan kita sudah memasuki Ramadan pertengahan. Mari kita menang bertahan. Mari kita selalu istiqomah. Istiqomah salat 5 waktu, istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu, istiqomah selalu menjalankan amalan yang sunnah. Dan semua itu adalah Allah akan memberikan yang terbaik, yaitunya kemenangan. Hadirin kaum muslimin, semoga kita semua yang mengikuti aturan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah, semoga menjadi hamba-hamba yang menang, hamba yang beruntung, dan hamba yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada manusia-manusia yang merugi di bulan Ramadan itu. Lah datang bulan puasa, makin merugi juga dia. Apa sebabnya? Yang pertama, manusia yang merugi itu, naudzubillah, semoga kita tidak, dan semoga kita terhindar dan terjauh
Bukan kita saja, diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, semoga terjauh dari kerugian-kerugian di bulan yang penuh maghfirah ini. Siapa saja kelompok manusia yang merugi? Satu, orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Lah datang bulan puasa ndaknya sembahyangnya. Hari lain jarang jo. Lah datang bulan Ramadan indah juga. Padahal sholat itu penentu, menentukan kita di hadapan Allah. Indah ada artinya wa idui kalau tidak sholat. Beda antara hambaku yang bukan hambaku adalah sholat, kata Rasul. Bainal abdi wal kufar tarakus sholat. Jelas. Jadi sholat jangan ditinggalkan. Ala datang Ramadan tidak ju sholatnya dulu. Kemudian yang kedua kata Rasul, juga termasuk sholat itu penentu amal pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali di hari kiamat diperiksa seseorang hamba itu sholat. Fa in saluhat salih sairu amalihi, kalau rancak bagus baik amalan sholatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang lainnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak cacat ndak sholat maka akan terbawa rusak amalan yang lainnya. Jadi sholat penting. Termasuk kata Rasul, sholat itu adalah membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Kalau kita tidak haji dan umroh, uang tidak ada, masih dianggap Islam. Kadang puasa tinggal, kadang lain, kata masih dalam Islam. Zakat kadang keluar, kadang indah, masih Islam. Kalau tidak sholat hadirin, kafir. Man taraka sholat faqad, jadi ada qad di situ, ada taukid, ada penguat, maka sungguh dia telah kafir, kata Rasul. Jadi sholat jangan sampai ditinggal. Jangankan ditinggalkan, diabaikan saja tidak boleh. Satu, golongan manusia yang merugi di bulan Ramadan seharusnya dia mendapat maghfirah, ampunan dari Allah, keberuntungan, tapi dia malahan merugi yang tidak sholat. Yang kedua, yang tidak puasa. Di hari-hari lain jarang puasa sunnah. Kinilah masuk Ramadan, ada jual alasan. Dia lembur lah, karajo inilah, karajo itulah. Kalau dunia di paturian memang seperti itu. Tidak selesai. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, kata Rasul, siapa yang sengaja meninggalkan Ramadan bala uzrin, tanpa uzur, larangan syariat, jadi ada bala uzrinnya, lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu, ndak bisa dibayar habis Ramadan kan juga ganti 2025 sampai situ ndak bisa terbayar, walaupun dia puasa ndak bisa terbayar. Kenapa? Karena dia bala uzrin, meninggal tanpa uzur, larangan syariat. Auzur, faman kana minkum marid, jika kamu dalam keadaan sakit. Nah, kalau sakit boleh tak puasa? Tak dokter, bapak minum obat 3 kali sehari, tak boleh tinggal. Ya Pak ya, boleh supaya bapak cepat sehat. Ya dok, nah tu boleh dok. Orang gaib lah tu bangka. Lah tu bangka tu badan lama garete, nggak ada apa-apanya lagi. Nah, itu wajib itu tidak puasa itu. Jangan puasa. Ibu-ibu hamil menyusui, nah, itu larangan, artinya syariat itu. Awala safar atau musafir. Nah, kalau tidak ada larangan syariat, ditinggalkannya tidak bisa dibayar. Lam yakdihi syaud dari wa insamahu. Jadi sebab itu puasa kutiba diwajibkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, termasuk yang tidak salat tarawih. Hadirin, salat tarawih walaupun sunnah menentukan, jangan dianggap remeh. Oh kan sunnah itu mah. Kadang-kadang yang sunnah itu dianggap sepele loh bagi. Padahal yang sunnah itu sangat luar biasa dalam pandangan Allah.
banyak ternyata hadirin amalan-amalan sunnah yang mengantarkan seseorang hamba kepada maqam mahmuda, tempat yang terpuji, ke dalam surganya Allah. Salat tahajud, maqam mahmuda. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik khairu minad dunya, daripada dunia dan isinya. Itu sunnah itu. Tidak wajib itu doh, tapi lebih baik. Jadi sebab itu kejar itu hadirin. Sebelum salat subuh sunnah dulu 2 rakaat. Termasuk tarawih. Andaikan dalam Ramadan kita tidak puasa, mungkin sakit, halangan syariat, nanti habis Ramadan kan kita ganti, namanya qadha. Malamnya kita kan tidak tarawih, berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Itu cara cerdas ibadah ya. Jadi yang tidak melaksanakan sholat tarawih, dia termasuk golongan manusia yang merugi. Yang tidak tilawah Al-Quran, hari lain, bulan lain jarang baca Al-Quran. Inilah masuk bulan Ramadan, seharusnya dekat dengan Al-Quran, tadaburi Al-Quran, fahami Al-Quran. Kalau malu awak tadarusan, mungkin bacaan awak ndak bagus, malu sama teman-teman, ya sendirian saja di rumah. Karena ada Al-Quran terjemahan banyak ini itu. Baca artinya. Kata Syekh Muhammad Abdul, belumlah dikatakan sempurna Islam seseorang ndak tahu baca Al-Quran. Nyo punya Al-Quran tapi dia ndak tahu baca, maka berusaha untuk baca. Belum dikatakan sempurna Islam seseorang pandai baca, ndak tahu terjemahannya, ndak tahu artinya itu. Akhirnya terjemahanlah banyak yang jual itu, bisa kita beli itu. Dalam handphone juga ada. Belum dikatakan sempurna Islam seseorang pandai baca, tahu terjemahan, tidak mengamalkan. Jadi orientasinya, endingnya adalah amalkan firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu. Baca Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran. Kata Rasul, baca Al-Quran. Fil amar, perintah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti Al-Quran itu yang kita baca itu akan datang kepada sahabatnya li ashabi syafi'an, sebagai syafaat. Luar biasa. Membaca Quran itu belum tentu kita mendapat apa-apa hadirin. Kalau membaca Al-Quran dari huruf per huruf diperhitungkan Allah. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, bi kulli harfin, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, kebaikan baginya. Akan hebat itu, dari tiap-tiap huruf. Jadi jangan cemas, jangan ragu baca Al-Quran itu. Oh, tabat-tabatah baca pak, ndak bahado. Semakin tabat-tabatah semakin naco awak mengulangnya huruf itu. Dilipat gandakan itu. Itu kalau lancar, semakin lancar baca Al-Quran semakin bagus khotamannya. Jadi ndak ada dan buruk baca Al-Quran itu elok saudara. Awak ada pandai baca Al-Quran Pak mambanah awak apa? Ndak apa-apa, dengar. Wa idza quri'al Al-Quran fastami'. Kalau ada bacaan Al-Quran dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Kalau awak dengar, kalau awak diam, Allah berikan rahmatnya. Mandanga saja. Sama mati angin ndak pandai baca Al-Quran tu, mandanga saya. Ndak jolai. Allah berikan rahmatnya. Kan luar biasa itulah Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran tidak ada yang hina. Bahkan sesuatu yang hina sekalipun, sesuatu yang najis sekalipun, kulit kambing kan najis itu, setelah disama, dibersihkan, dibuat bungkuskan dengan Al-Quran, apa jadinya? Dicium sama orang. Artinya apa? Sesuatu yang melengket dengan kalamullah, dengan kalam suci, akan menjadi suci dan akan dimuliakan oleh Allah, apalagi manusia. Jadi oleh sebab itu, mari kita jaga Al-Quran. Yang terakhir, ini kolopul mengian terlampau-lampau mesikoan yang tidak bayar zakat fitrah, golongan merugi itu. Nanti panitia akan mengingatkan itu pengurus. Kenapa? Zakat fitrah itu penting-penting. Dari segi hukum, awal Ramadan sudah boleh. Dari segi hukum fikih, boleh.
Nah, itu kan untuk penelitiannya itu. Wajibnya nanti akhir Ramadan. Kenapa seperti itu? Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama wal Ramadan seseorang tergantung antara langit dan bumi, hendak naik, hendak turun. Yu'adiyum sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita cerdas ibadah, menjadi hamba yang beruntung, keluarga yang beruntung, umat yang beruntung dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qala taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah, kata Allah, orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan merugi sangatlah dunia akhirat orang yang mengotorinya. Asy-Syams 91, 9 dan 10. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma inna ya Allah qamna ila siratal mustaqim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum